Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami presentasikan Sistem Informasi Manajemen oleh saya Iin Umi Amarwati dan Vita Febiani. Bahasan yang pertama adalah sejarah sistem informasi. Dalam perkembangan peradaban manusia yang diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi dikenal dengan nama teknologi informasi. Dari gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding, peletakan tonggak sejarah dalam prasasti sampai kepada arus informasi yang berkembang pesat dikenal dengan nama internet. Ada 4 tahapan yang harus dilalui dalam perkembangan komunikasi dan informasi. Pertama, periode pra-mekanik, menyampaikan informasi menggunakan simbol dan gambar untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, periode mekanik, menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, serta merekam informasi. Yang ketiga, periode elektromekanik, yaitu penggunaan listrik untuk memberikan energi, menjalankan penemuan mesin, telepon, dan kode Morse untuk komunikasi jarak jauh secara langsung. Yang keempat, periode elektronik, yaitu mengembangkan transistor diintegrasikan ke semua sirkuit. Sedangkan sejarah perkembangan sistem informasi ada 4 generasi. Generasi pertama yaitu sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, namun fungsi dasar sistem operasi sudah ada. Yang ketiga, generasi ketiga digunakan untuk melayani online. Tercipta teknologi jaringan yang menghubungkan antar komputer. Contohnya aplikasi Lotus 123 dan Excel yang membantu meringankan beban pekerjaan. Generasi keempat, perusahaan raksasa multinasional banyak menyelesaikan pembangunan sistem informasi global atau GIS, namun masih harus banyak penyempurnaan. Pematangan sistem informasi dunia adalah peranan sistem informasi berbasis komputer. Data yang diperoleh di sistem diproses untuk menghasilkan suatu output. Generasi kelima, sistem informasi manajemen mengalami perkembangan yang cepat. Era internet, era smartphone, era cloud computing, informasi bisa diakses di mana saja. Membaca informasi bisa dihasilkan dari genggaman tangan saja. Kecepatan pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan informasi. Selanjutnya, masa depan teknologi informasi. Perubahan dan inovasi tidak bisa terlepas dari sektor digitalisasi dan teknologi masa depan. Ditambah lagi dengan adanya kemajuan informasi dan dunia keilmuan, butuh proses belajar teknologi masa depan. Kehadiran inovasi membuat kita harus bisa beradaptasi. Contohnya, digitalisasi membuat kerja manusia menjadi tergantikan, menuntut untuk memiliki keterampilan baru, juga semakin tinggi daya adaptasi serta kemampuan menganalisa kebutuhan akan kemampuan tertentu. Jadi kita tidak usah khawatir dan takut dengan berbagai kemajuan ini. Kemampuan kita bekerja dengan robot, berteman dengan robot akan memudahkan pekerjaan kita. Global Industrial Vision, diantaranya adalah tata kelola global. Hal ini dalam pengelolaan keuangan hingga pemerintahan. Teknologi ini memanfaatkan big data dalam menjalankan berbagai kebutuhan pengelolaan. Yang kedua, komunikasi bebas hambatan, yaitu alur komunikasi yang mudah dan bebas hambatan. Seakan tidak ada batasan lagi wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi. Gelaran 5G yang pasti jauh lebih cepat daripada 3G saat ini. Diprediksi ini tahun 2025 dapat menjangkau 58% dari populasi manusia. Contoh yang lain, sistem transportasi cerdas, yaitu adanya sinergitas antara transportasi, infrastruktur, dan manusia. Diprediksikan dalam bentuk cellular vehicle to everything, semuanya digerakkan oleh mesin secara digital. Adanya ekonomi simbiotik, yaitu terbangunnya sinergi atau simbiosis yang kuat dalam berbagai sektor yang berdampak pada sektor ekonomi. Adanya ekonomi simbiotik, yaitu terbangunnya sinergi atau simbiosis yang kuat dalam berbagai sektor yang berdampak pada sektor ekonomi. Hal yang lain, laboratorium atau sawah terapung yang dibutuhkan, diprediksi sawah terapung di atas laut, maka luas sawah akan semakin besar karena kebutuhan pangan yang semakin meningkat.
Subbahasan berikutnya, model sistem umum perusahaan. Model sistem umum perusahaan adalah penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan perusahaan beserta kegunaan model itu sendiri yang mempengaruhi perusahaan agar mudah dikomunikasikan serta memperkirakan masa depan. Model adalah rencana, representasi, deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep. Jenis-jenis model antara lain model fisik, yaitu penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi, digunakan dalam dunia bisnis. Model ini membantu suatu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda nyata. Yang kedua, model naratif, menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Model yang paling populer sering digunakan oleh seorang manajer. Yang ketiga, model grafik, menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk. Yang keempat, model matematika yang digunakan oleh seorang manajer bisnis. Ketelitian dalam menjelaskan hubungan antara bagian dari suatu objek serta menyediakan kemampuan berprediksi. Sedangkan kegunaan model adalah untuk mempermudah pengertian atau pemahaman. Model hanya menggambarkan entitas dan tidak pernah tepat sama dengan entitasnya. Mempermudah komunikasi. Setelah problem solving mengerti entitasnya, perlu dikomunikasikan kepada yang lain. Selanjutnya, memperkirakan masa depan. Karena tidak 100% tepat, maka manajer harus menggunakan pertimbangan dan intuisi untuk mengevaluasi model. Selanjutnya, memperkirakan masa depan. Karena tidak 100%, maka manajer harus menggunakan pertimbangan dan intuisi untuk mengevaluasi model. Konsep dasar sistem model umum dalam perusahaan. Pendekatan sistem, yaitu manajer terlibat dalam pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Sedangkan tahapan pemecahan masalah menggunakan pendekatan sistem meliputi usaha persiapan, yaitu memandang perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya, usaha definisi, yaitu bergerak dari sistem ke subsistem untuk mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Faktor manusia yang mempengaruhi pemecahan masalah. Ada 3 kategori manajer dalam menghadapi masalah, yaitu penghindar masalah, pencari masalah, serta pemecah masalah. Sedangkan hubungan antara masalah, pemecahan masalah, dan struktur masalah adalah ada 3 jenis usaha, yaitu pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah, persiapan, definisi, dan solusi. Pemahaman dasar pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah berarti tindakan untuk memberikan respon terhadap masalah, untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya. Sedangkan pengambilan keputusan adalah pemilihan suatu strategi atau tindakan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Kunci pemecahan masalah adalah identifikasi dari alternatif keputusan. Struktur masalah meliputi terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Sedangkan pendekatan sistem ada 3 seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan suatu masalah, yaitu mengenali kontroversi, menimbang klaim alternatif, serta membentuk penilaian. Pengawasan adalah proses untuk memastikan segala aktivitas terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Sasaran pengawasan yaitu menunjukkan kelemahan atau kesalahan untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya kembali. Jenis-jenis pengawasan ada 4, yaitu intern, ekstern, preventif, dan representatif. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Vita Febian.